Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kawan-kawan di vlog saya. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat dan mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bacaan surat Maryam surat 19 ayat 80. Di mana di ayat sebelumnya ini Allah menceritakan di dalam surat Maryam ini orang-orang yang mendirikan usaha, orang-orang yang berumah mewah, berpenampilan bagus, itu kata Allah sebagian dari mereka itu dulu sudah banyak yang dimusnahkan karena mengingkari ayat-ayat Allah. Dan di ayat selanjutnya ini Allah menceritakan orang-orang yang mendirikan usaha dan melakukan hubungan badan atau menikah, dia itu mengatakan akan mendapatkan anak dari hasil pekerjaannya itu dan mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap usaha yang didirikan itu. Allah menegur orang-orang itu, apakah dia mengetahui hal yang gaib atau mungkin mereka itu mengadakan perjanjian dengan Tuhan sehingga mereka itu bisa meyakini bahwa dia itu akan berhasil ketika dia mengadakan satu usaha. Dan pada kenyataannya, puluhan dan bahkan ratusan orang yang sudah berumah tangga itu yang tidak diberi anak oleh Tuhan. Dan juga ratusan dan puluhan ribu mungkin orang yang bangkrut di dalam mendirikan usaha. Karena apa? Karena tadi kata Allah itu, orang itu tidak mengetahui yang gaib dan dia tidak mengadakan perjanjian dengan aku. Nah itulah kata Allah, sehingga membuat orang-orang itu tidak menemukan kesuksesan. Surat Maryam ayat 19 ayat 80. Al-Quran saya ini 1, 2, 3. Saya sudah membandingkan isinya dan isinya itu sama. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin meragukan Al-Quran yang ada di meja saya ini, silakan ambil Al-Qurannya di rumah sendiri dan cek sendiri suratnya dan ayatnya. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan narisuhu ma yaqulu wa ya'tina fardan. Ayat dilanjut ayat 81. Wattakhudhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzan. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa takununa alaihim diddan. Kita akan membaca terjemahannya. Kalau orang itu membaca Al-Quran ayatnya saja, dia itu mendapatkan pahala. Tapi ketika orang itu membaca terjemahannya, dia mendapatkan ilmu. Terjemahan ayat 80 surat Maryam. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Nah, jadi ketika orang itu mengatakan membuka usaha akan sukses, berumah tangga akan mempunyai anak, tapi tidak diberikan Tuhan.
dan nanti dia itu akan datang seorang diri saja kepada Tuhan. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Nah, di dalam usaha, banyak orang itu yang bertuhan kepada usahanya itu. Dia meyakini dengan membuka showroom mobil, dia itu akan sukses dan kaya. Dia berdagang pakaian, dia akan sukses dan kaya. Sehingga dia sibuk mengurus dagangannya itu dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai lupa sholat, lupa mengaji, bahkan tidak berpuasa. Dengan alasan capek mengurus dagangannya, capek mengurus pekerjaannya. Berarti dia itu sudah bertuhan kepada pekerjaannya itu. Nah, kalau orang berilmu, dia sibuk mencari ilmu, menuntut ilmu siang dan malam, dan kemudian dia merasa sombong dengan ilmunya itu, berarti dia itu telah bertuhan kepada ilmu yang dia miliki itu. Nah, itu yang disebutkan Allah, berarti dia telah bertuhan Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang lain di dalam diri orang itu. Ketika seseorang itu mengagungkan sesuatu selain Allah, berarti dia itu sudah menduakan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan itu tetap posisinya di nomor 2 dan nomor 1 itu Allah. Ketika seseorang itu berkawin secantik apapun istrinya, tetap dia itu posisinya nomor 2, utamakan Allah. Barulah kemudian orang itu tidak dianggap mendustai ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan, tidak ada satupun yang menyamai kekuasaanku. Katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu. Dan kekuasaan Allah itu tidak ada yang menyamai di atas dunia ini. Jadi kita harus paham arti-arti Al-Quran itu. Dan itu akan dijadikan pedoman di dalam hidup kita. Supaya kita itu tidak bertuhan selain kepada Allah. Apabila pekerjaan itu mengganggu solat kita, mengganggu puasa kita, mengganggu zakat kita, kita menjadi pelit, dapat gaji, makan semua, tidak ada hak orang lain yang dikeluarkan dari gaji itu, berarti kita itu telah bertuhan kepada pekerjaan kita itu. Jadi harus hati-hati di dalam beragama, khususnya agama Islam. Sebagian orang mengatakan agama Islam itu adalah agama yang paling ribet, banyak aturannya. Solatnya harus 5 waktu, kalau enggak 5 waktu berdosa. Itu memang betul itu. Itulah sebabnya Islam itu hanya orang-orang yang beriman secara utuh saja yang mau memeluk agama Islam. Sedangkan banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam itu yang malas atau tidak mau mengikuti peraturan agama Islam itu sendiri. Maka orang-orang itulah yang tidak diberikan oleh Allah keturunan, tidak diberikan Allah rezeki, tidak diberikan oleh Allah kesuksesan ketika dia itu mendirikan usaha. Kita lanjut ayat 82. Sama sekali tidak, kelak mereka sesembahan itu akan menghindari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Setan itu ketika orang hidup dia ajak orang itu bekerja sama. Tapi nanti di alam akhirat itu setan itu tidak mau bertanggung jawab kepada orang-orang yang tadinya dulu berkawan dengan dia itu. Tapi justru setan itu mengajak orang itu masuk ke dalam neraka. Itulah yang disebutkan Tuhan di sini. Sembahan-sembahan manusia itu akan menjadi musuh bagi orang itu nanti di hadapan Tuhan. Ketika di atas dunia ini, setan itu mengajak orang itu untuk malas sholat, malas berpuasa, bekerja sajalah siang dan malam biar duitmu banyak. Nah itu oke kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.